Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, para pemirsa, berikut akan dijelaskan tentang rangkaian listrik ke satu. Apa yang akan dijelaskan dalam bagian ini antara lain adalah mengingatkan kembali tentang rumus-rumus untuk pokok bahasan arus dan hambatan. Kemudian yang terkait dengan rangkaian listrik ke satu ini adalah hukum Kirchhoff yang pertama. Kemudian jaringan listrik dalam rumah, hukum Kirchhoff yang kedua, kemudian dilengkapi dengan contoh soal penyelesaian serta soal-soal latihan. Kita akan awali dari rumus-rumus untuk pokok bahasan arus dan hambatan untuk mengingatkan kembali kepada para pemirsa. Jadi yang pertama adalah pengertian arus, muatan yang mengalir persatuan waktu, kemudian hambatan sama dengan rho L per A. Kemudian ini hukum Ohm, I sama dengan V per R atau V sama dengan I kali R. Kemudian ini rumus gaya listrik. V kali I sama dengan V kuadrat per R atau I kuadrat kali R. Sedangkan energi listrik adalah P kali T atau V kali I kali T atau I kuadrat RT atau V kuadrat per R kali T. Nah, sementara di bagian kanan ini adalah besaran-besaran listrik yang merupakan dasar dari arus dan hambatan, yaitu yang pertama adalah arus, kemudian yang kedua adalah hambatan, yang ketiga adalah tegangan listrik, dan yang keempat adalah daya. Masing-masing besaran listrik ini dapat dinyatakan dengan tiga persamaan yang berbeda. Arus juga tiga, kemudian hambatan juga ada tiga, kemudian tegangan ada tiga, dan daya ada tiga. Nah, ini silahkan diingat kembali untuk bahasan rangkaian listrik. Nah, di dalam bagian rangkaian listrik ini, yang pertama kita perlu pahami adalah tentang hukum Kirchhoff yang pertama. Hukum Kirchhoff yang pertama itu terkait dengan arus cabang yang menjelaskan bahwa di dalam titik cabang itu berlaku jumlah arus yang menuju ke titik cabang sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik cabang. Misalnya ada arus I1 kemudian pecah menjadi I2 dan I3, maka I1 sama dengan I2 ditambah I3. Demikian juga sebaliknya. Demikian juga sebaliknya, misalnya ada arus I4 dan I5 yang bergabung menjadi satu menjadi I6, maka I4 plus I5 sama dengan I6. Nah, itu adalah hukum Kirchhoff yang pertama tentang arus cabang. Penerapan hukum Kirchhoff pada arus cabang ini yaitu pada jaringan listrik dalam rumah. Kita lihat para pemirsa. Nah, ini adalah gambaran dari jaringan listrik di rumah kita. Jadi masuk dari sumber listrik PLN, kemudian masuk ke rumah kita. Nah, maka jalur utama sumber listrik dihubungkan dengan beberapa alat listrik melalui stop kontak. Kemudian untuk memutuskan dengan jalur utama menggunakan saklar ya atau sekring di sini. Nah, kemudian susunan alat-alat tersebut identik dengan susunan paralel hambatan-hambatan. Nah, sedangkan sekring utama yang digunakan ini sebagai pembatas arus itu yang ada di sini. Nah, kemudian ini stop kontak yang dihubungkan dengan alat listrik, kemudian ini ke alat yang lain, kemudian ini ke pemanas ya, masing-masing stop kontak. Kemudian ini lampu itu untuk memutus dan menyambung rangkaian melalui saklar. Nah, jadi arus cabang itu arus yang masuk ke rumah kita itu sama dengan jumlah arus yang menuju ke alat-alat listrik yang digunakan di rumah itu. Jadi kalau ini I utama sama dengan I1 plus I2 plus I3, I4, I5, dan seterusnya. Nah, itu adalah gambaran jaringan listrik di rumah kita seperti arus cabang dari arus utama. Kemudian yang kedua, para pemirsa, yaitu tentang hukum Kirchhoff yang kedua. Nah, hukum Kirchhoff yang kedua ini menjelaskan bahwa jumlah aljabar dari penurunan potensial sama dengan nol.
dituliskan sigma IR ditambah dengan sigma E sama dengan 0, di mana ini I besar, I kecil ini sama maksudnya para pemirsa, yaitu arus listrik dalam rangkaian atau arus loop. Nah, arah arus loop dapat dipilih sembarang dengan perjanjian bahwa apabila nanti dalam hitungan yang kita lakukan diperoleh nilai negatif, berarti arah arus yang kita misalkan adalah terbalik. Kemudian hambatan R itu selalu positif kemanapun arah arus. Nah, sedangkan E atau GGL itu gaya gerak listrik atau baterai. Nah, untuk GGL ini, apabila arah loop bertemu dengan kutub positif, diberi tanda positif, dan apabila arah loop ketemu dengan kutub negatif, diberi tanda negatif. Jelasnya seperti ini, para pemirsa. Misalnya ini posisi baterai, arah loopnya dari kiri ke kanan, ini ketemu dengan kutub positif dulu, yang lebih panjang, maka nilai GGL-nya adalah positif. Nah, sementara kalau posisi baterainya seperti ini, kemudian loop dari kiri ketemu dengan kutub negatif dulu, yaitu yang lebih pendek, maka nilai GGL itu negatif. Nah, itu nanti aturan di dalam penggunaan arus loop dalam rangkaian tertutup atau hukum Kirchhoff yang kedua. Nah, untuk penerapan dari hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2, nanti akan terlihat pada contoh soal dan penyelesaian yang akan kita lanjutkan dalam video yang kedua dari bagian rangkaian listrik ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.